Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat nikmatnya sehingga saat ini kita masih bisa kembali beraktivitas, utamanya lagi di dalam hati kita masih terdapat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan adanya iman dan Islam ini kita bisa berhikmah di dunia ini untuk sebesar-besar kemanfaatan diri sendiri dan juga manfaat buat yang lain. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini betul-betul sudah maju. Teknologi semakin canggih sehingga apa yang kita lakukan di sini bisa langsung dinikmati oleh seluruh masyarakat di penjuru dunia. Yang artinya bahwa cukup mudah mengakses apa saja yang ada di dunia ini dengan bantuan alat dan dengan majunya teknologi. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa jangan sampai dengan majunya teknologi ini dan kemudian justru yang ada di muka bumi ini banyak terjadi kemaksiatan yang terjadi karena konten-konten, tayangan-tayangan, TikTok dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dalam hidup ini tidak ada yang nggak ada aturan. Hidup ini, hidup manusia, semuanya diatur. Dimanapun kita berada, di sekolah misalnya ada aturan tata tertib sekolah. Di tengah-tengah masyarakat juga ada aturan. Di negara kita juga sudah ada aturan. Dan aturan-aturan ini dibuat dengan tujuan agar dengan aturan ini maka masyarakat semakin menjadi damai tentram dalam kehidupan sehari-harinya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak kepada para pemirsa, mari kita gunakan teknologi yang sudah canggih ini dalam rangka untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Apa yang kita bisa, apa yang kita ketahui, apa yang kita miliki, jika itu adalah bermanfaat buat orang lain dan masyarakat banyak, maka itu boleh kita jadikan sebagai konten-konten sehingga kebaikan-kebaikan ini semakin hari semakin banyak menyebar di tanah air kita. Jangan sebaliknya kita membuat konten-konten yang kemudian bikin heboh. Berapa kali Indonesia ini dihebohkan oleh konten-konten dan YouTube yang tayangannya tidak bagus. Tayangan konten-konten yang tidak mendidik. Tayangan konten-konten yang justru melanggar susila, melanggar norma, melanggar aturan kemasyarakatan dan apalagi kalau sudah melanggar agama dan Pancasila, maka kembalinya juga kepada diri sendiri. Apalagi bagi mereka-mereka yang pembuat konten-kontennya mereka memiliki jabatan, baik jabatan di pemerintahan, jabatan di organisasi, maka sangat rentang akan terjadi masalah besar buat kita sendiri. Cobalah kita kembali pada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Figur publik itu adalah orang yang menjadi contoh, orang yang nantinya akan dianut oleh masyarakat banyak. Dalam sebuah hadis terkait masalah sholat, di situ ada sebuah hadis yang mengatakan ju'ilal imamu litamma bihi fa idza kabbara fakabbiru fa idza raka'a farka'u fa idza sajjada fasjudu. Yang intinya adalah bahwa dibentuk atau diangkatnya seorang imam dalam sholat itu untuk diikuti gerak-geriknya. Apabila imamnya takbiratul ihram, maka makmum pasti akan ikut takbiratul ihram. Demikian pula kalau sang imam sudah ruku, maka tidak mungkin makmum tidak ruku. Yang artinya makmum akan terus mengikuti kegiatan-kegiatan dari imam sendiri, mulai dari takbiratul ihram, ruku, sujud dan salam. Semuanya akan diikuti. Ini acuan kita bahwa kalau kita menjadi figur publik, apalagi yang di pemerintahan menjadi pejabat,
yang juga menjadi tokoh masyarakat, tokoh agama apalagi, maka ini sangat membahayakan jika kita membuat konten-konten yang kemudian konten itu justru berkaitan dengan syariat dan melanggar syariat Islam. Ini sangat berbahaya. Rasulullah mengatakan, "Qul khairun aw liyasmut." Cobalah kalian berkata-kata yang baik, berkata-kata yang memberikan manfaat kepada orang lain, yang bisa membuat ketenangan dan keteraman orang lain. Jika itu tidak bisa kita lakukan dan kita nggak mampu, maka lebih baik diam. Yang artinya apa? Kalau memang kita bisa bikin konten-konten yang bermanfaat, konten-konten yang memajukan agama kita, konten-konten yang bisa mendamaikan bangsa ini terhadap masyarakat ini, monggo. Tetapi jika konten-konten yang akan membuat resah dan bahkan konten-konten yang bertentangan dengan agama, maka itu akan membahayakan diri kita sendiri. Tidak hanya itu, besok di alam akhirat kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita lakukan di dunia ini, maka semuanya akan ditanyakan besok di alam akhirat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersikap, kita berperilaku, kita bertindak laku yang memberikan manfaat. Dalam artian khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang baik adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dan kemampuannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan dia mampu memberikan manfaat kepada masyarakat lain. Bukan justru sebaliknya, mereka punya kemampuan tapi kemampuannya justru membuat masyarakat heboh, bertentangan dengan agama, bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan kebiasaan hidup masyarakat. Maka ini sangat meresahkan. Sekali lagi saya Wakakeswaan SMK Hidayatul Ummah Palembang Gresik menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama anak-anakku dan teman-teman guru, mari kita biasakan menjadi orang yang baik. Kalau kita kepingin jadi orang tenar, jangan pernah bikin konten-konten yang tidak baik, tetapi buatlah konten-konten yang bersifat mendidik, berakhlak, mendidik berbudi pekerti, mendidik menjadi seorang manusia yang Pancasilais, mendidik masyarakat yang taat kepada agama dan pemerintah. Ini insya Allah jika itu yang kita lakukan, maka selain kita selamat di dunia ini, insya Allah setiap ibadah yang diniatkan ikhlas karena Allah akan mendapat pahala. Salam sejahtera dan juga selamat kepada semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan berkah oleh Allah dan senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah sehingga langkah kita selalu baik dan benar. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.